dalam webinar ini dibantu oleh teman-teman yang luar biasa, ya. Ada Mbak Ismi, ya, kemudian ada Mas Bokar, ada Mas Widi, ada Mbak Esther, gitu ya, ada Mbak Norma dan sebagainya. Lalu dibantu juga oleh teman-teman dari teman-teman dari Madri, ya, betul, teman-teman dari Madri, terima kasih sudah mensupport acara hari ini. Nah, kali ini memang menjadi program yang rutin ya dari Berani Berencana, platform digital Berani Berencana untuk para remaja, ya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sangat berarti, ya, meskipun kita tahu bahwasanya hari sedunia itu dilakukan secara virtual, ya, tidak seperti tahun-tahun lalu yang offline gitu ya. Namun ini tidak tidak mengurangi arti makna untuk memperingati Hari AIDS, dan luar biasa sekali dengan temanya adalah, waduh, ini bukan rahasia ya, tentang infeksi menular seksual. Nah, ini dari ahlinya. Oke, selamat menikmati ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman seluruh Indonesia, remaja Indonesia selalu sehat. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mbak Dian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Basuki untuk membuka acara pagi ini. Tentunya acara pagi ini yang tadi sudah seperti diinfokan oleh Pak Basuki, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya, sehingga memang sesuai dengan topik kita pagi ini, buka-bukaan IMS langsung dari ahlinya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian rangkaian acara yang pertama, dari saya, aku nih enaknya ya, karena kita dengan remaja. Aku mau tahu dulu dong, ini teman-teman remaja semuanya, ini sudah hadir 125 di YouTube, di Zoom, kemudian ditambah lagi dengan teman-teman yang sudah streaming di YouTube. Boleh nggak sih diinfo nih kalian nih dari mana aja ya? Biar kita menyapa, ini sudah dari Siti Sundari, selamat pagi. Oh, ada Nurrohmah Kurniasari Dewi dari Bandung. Halo Bandung. Halo Malang. Wah, ada yang dari Makassar. Oke, Jogja, Bandung Barat. Sudah ada juga yang dari Balikpapan, baik, Medan. Oke, semuanya sepertinya sudah terwakilkan nih. Medan, Bogor, Tangsel. Oke, selamat datang semuanya, teman-teman semuanya, Berencana Squad. Semoga kalian benar-benar bisa menikmati webinar ini. Harapannya nggak usah ngerasa kayak ini benar-benar belajar, karena kita ngobrol tentunya bersama dengan para ahlinya. Oke, sebelumnya kami dulu nih informasi untuk kalian. Bagi kalian yang mau bertanya, nanti Berani Berencana akan menyiapkan 10 giveaway untuk pertanyaan yang terpilih. Baik, ini kita sedang dibantu untuk share screen-nya. Oke, teman-teman semuanya di sini Berencana Squad, silahkan lihat di layarnya. Untuk peraturan atau informasi untuk peserta adalah, jadi untuk mendapatkan sertifikat, kalian bisa mengisi 2 form ya. Jadi form yang pertama sudah dibagikan, yaitu form absensi, silahkan kalian isi. Hanya sedikit saja, silahkan langsung diisi. Nantinya pastikan terus kalian ikuti sampai akhir, karena akan dibagikan form review-nya. Jadi kalian juga harus ya, ada form absen dan form review. Itu syarat untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Kemudian nantinya e-sertifikat akan dibagikan berdasarkan list dari form review, kemudian tentunya dari form absensi juga nanti akan dicocokkan, sehingga batas waktu pengisiannya adalah tanggal 5 Desember jam 5 sore nanti. Silahkan diisi, kalau bisa seselesai acara langsung diisi ya. Jadi begitu link dibagikan langsung kalian isi gitu. Kemudian yang mau mengajukan pertanyaan silahkan, nanti dari tim kami akan baik dari Zoom ataupun dari YouTube. Jadi tenang aja. Kalian mau nonton dari Zoom atau dari YouTube, semuanya akan dibantu dilihat oleh tim kami. Nanti semoga pertanyaan kalian terpilih untuk dibacakan oleh dan dijawab oleh dokter, kemudian dari Kak Sari, kemudian atau yang mau bertanya dengan Kak Bram juga boleh. Oke, selanjutnya kalau kalian mau bertanya,
tolong tanyanya itu sebutkan nama kalian, kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa? Apakah ke dokter, kemudian apakah ke narasumbernya Mbak Sari, ataukah ke Kak Bram, gitu ya. Kemudian, ini ada yang nanya nih, link absennya ada di mana? Mungkin nanti bisa di scroll up lagi, kita sudah bagikan, nanti dari tim kami juga akan membantu untuk memberikan dari linknya itu, gitu. Oke, langsung kita mulai saja nih untuk materi yang pertama. Kita bicara soal IMS, tentunya kita tuh berbicara mengenai remaja. Karena ternyata penelitian terbaru ini bahwa yang paling rentan terkena IMS adalah sasaran kelompok remaja, yaitu ya teman-teman berencana. Jadi gimana sih caranya, seluk-beluknya, gambaran remaja tuh seperti apa, hingga yang terkena IMS tuh seperti apa, bagaimana caranya kita remaja untuk menyikapinya juga seperti apa. Oke, boleh saya panggilkan Kak Sari. Kita enaknya dengan Kak Sari ya, tadi kita sudah janjian nih biar lebih dekat dengan teman-teman. Langsung aja, monggo Kak Sari untuk menjelaskan sambil ngobrol-ngobrol santai ini dengan teman-teman tentang gambaran remaja dan IMS di Indonesia nih, kira-kira gimana? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa ada di tengah-tengah teman-teman sekalian, teman-teman remaja. Nah, mungkin kalau bicara remaja kayaknya nggak akan putus-putus ya, karena bicara tentang sesuatu yang menarik, seru, pokoknya tentang remaja. Mungkin saya mau share tentang saya akan share. Bentar, sudah terlihat? Sudah, Mbak Kasari, aman. Oke. Judul webinar kali ini tentang infeksi menular seksual. Kalau bicara tentang infeksi menular seksual, sepertinya suatu apa itu? Dan mungkin bagi remaja, karena di sini pesertanya adalah mayoritas remaja, kayaknya nggak kebayang gitu. Dan mungkin ada yang nggak pernah dengar tentang infeksi menular seksual. Tapi kali ini saya angkat tentang hubungannya millennials dengan infeksi menular seksual. Kenapa millennials? Nah, kayak di sini kita sepakat ya, remaja-remaja ini adalah bagian millennials. Kalau bicara tentang millennials, pasti dong seru, kekinian, dan ternyata jumlah millennials itu adalah persentasenya lebih dari 50%, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, bicara tentang millennials, pasti kita bicara bahwa mereka adalah generasi penerus yang menentukan kualitas generasi selanjutnya. Dan bicara tentang millennials, pasti bicara yang tadi seru, kekinian, keren, pasti penuh dengan warna dan penuh dengan dinamika. Ini mewakili millennials zaman sekarang ya. Nah, data juga ini disupport oleh data. Ternyata dari data BPS, ini angka-angka kelompok umur kategori millennials ini 50%. Teman-teman bisa lihat di sini urutan dari bawah ketiga nih, usia 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20, 24 sampai yang biru ini. Ini adalah kelompok usia millennials. Ternyata memang jumlahnya lebih dari 50%. Kebayang nggak sih dunia saat ini didominasi oleh usia millennials? Nah, ini adalah usia-usia kita. Kita nggak ya dikit lah lewat saya. Nah, ternyata di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, nih dari Sabang sampai Merauke, data menunjukkan jumlah millennials yang ada di semua provinsi. Nah, tapi ini nggak semua provinsi ya, kota-kota besar saja. Nah, ini ada Kepulauan, ada Pulau Sumatera Utara, provinsi ini provinsi. Nah, ini angkanya dari ribuan. Kebayang berapa jumlah milenials yang ada di Indonesia? Dan dari data ini kelihatan yang paling besar kita di Jakarta. Jakarta masih 2 jutaan, 2,7 juta. Sedangkan yang paling besar adalah Jawa Barat, 11.960. Nah, teman-teman nih juga ini bisa jadi data kalau misalnya teman-teman mau pindah kayak bosan juga di Jakarta. Cari dong, milenials yang paling banyak, yang umuran saya di mana ya? Nah, ini bisa jadi acuan juga.
Kebayangkan Indonesia lebih dari 50% adalah millennials. Nah, kalau bicara tadi angka millennials umur, memang dari ahlinya ya kan, sejarah dari Strauss dan Howe, angka usia kelahiran berapa sih yang menentukan mereka kelompok millennials adalah kelahiran tahun 1900 di atas 80-an sampai 2000-an. Nah, termasuk nggak nih teman-teman di sini? Tapi walaupun teman-teman tidak kategori usia di kelahiran ini, mungkin jiwanya juga mewakili lah paling tidak. Nah, kalau bicara tentang millennials, pasti kita bicara tentang gadget, tentang sosmed yang nggak lepas dari Facebook, Skype, Instagram, Twitter, segala macam ya. Dan saat ini YouTube, banyak media sosial yang mensupport dunia ini. Nah, kalau bicara tentang millennials, kayaknya benar nggak sih bahwa no gadget, no life? Kayaknya kalau nggak ada gadget, kayaknya hidup ini ya hampa ini. Coba misalnya banyak remaja-remaja itu mengatakan mendingan gue ketinggalan dompet deh daripada ketinggalan gadget. Tapi kalau kaitannya dengan pasangan, pacar, kira-kira gimana teman-teman? Mendingan kehilangan pacar atau gadget? Nah, ini bisa jadi survei bagus nih ya untuk kaum millennials. Nah, tapi walaupun tadi bilang no gadget, no life, memang kondisi saat ini di dunia bahwa digital teknologi ini memang ada di mana-mana, everywhere. Memang itu sudah bagian dari kehidupan. Ini tidak dipungkiri. Dan pertemanan juga sehari-hari pasti kita menggunakan gadget. Nah, tapi apa kaitannya tadi millennials dengan infeksi menular seksual? Kayaknya jauh banget deh, nggak kebayang gitu. Dan kayaknya nggak mungkin terjadi sama gue kalau misalnya sebagai milenial. Nah, ternyata ada kaitannya nih, tapi nanti mungkin dokter juga akan bicara lebih lanjut tentang secara medis ya. Ternyata remaja milenialis ini memiliki pengalaman peraksaan seksual yang kuat, pastinya dong. Terusnya otak di dalam struktur otak ini belum berkembang secara utuh, jadi kontrol untuk emosi, untuk bagaimana mengontrol perasaan seksual itu bisa jadi belum tepat. Dan karena banyak juga remaja ini mencoba-coba bereksperimen. Nah, karena bereksperimen ini dengan kaitannya dengan aktivitas seksual, pasti dong ada risiko-risiko atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh remaja tersebut. Dan yang terakhir adalah ini sudah banyak survei menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran atas kesehatan seksual remaja itu sangat rendah. Coba kalau boleh ditanya deh, boleh jawab nih ya, jawab masing-masing. Berapa sering sih nih teman-teman nih remaja mencari informasi tentang kesehatan seksual atau reproduksi atau hak seksual? Kayaknya enggak, kerjaannya melihat posting-postingan orang, terusnya upload-upload yang istilahnya tidak yang berbau tentang pengetahuan. Benar nggak sih? Nah, kalau ini poin-poin dari 1 sampai 3 ini memang terjadi pada remaja, pada millennials, apa yang terjadi? What's next? Pasti dong kalau kaitannya tentang perasaan seksual segala macam, remaja ini pasti ada keinginan untuk melakukan hubungan dengan pasangan baik sesama jenis dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang saat ini sedang lumayan ini ya, isu LGBT sangat tinggi. Tapi itu hak mereka ya. Nah, kalau bicara tentang tadi udah punya perasaan seksual, itu bagaimana mengontrolnya? Nah, ini agak menjadi tantangan bagi remaja. Sebenarnya harusnya disadari itu adalah tantangan. Tapi sepertinya itu tidak menjadi masalah bagi remaja karena tidak disadari bahwa itu ada suatu tantangan. Contohnya misalnya ketika pacaran ya, rata-rata saya punya pengalaman sering ketika training sama remaja dari tahun 2001 ke YPI saya menjalankan program peduli AIDS di sekolah Propas. Itu kita tanya dan kita tanya secara langsung, kita juga melakukan survei ya, di 5 wilayah DKI Jakarta. Rata-rata mayoritas bahwa remaja di Jakarta, mungkin juga mewakili provinsi lainnya, itu telah melakukan hubungan kegiatan pacaran. Nah,
mayoritas. Alasannya apa? Alasannya ya pertama biasanya yang utama adalah untuk memotivasi belajar. Tapi benar nggak sih alasannya untuk memotivasi belajar? Ternyata kalau aktivitas pacaran nggak mungkin tidak hanya cuma ngobrol, pegangan tangan, jalan, makan, kayaknya nggak mungkin. Sudah sekian lama atau sebulan 2 bulan mengeluarkan biaya, kayaknya kok gini-gini doang nggak seru gitu. Akhirnya dari pegangan tangan, ciuman ya kan, terusnya ciuman pipi, ciuman bibir, makin lama nggak mungkin kan ciuman bibir tuh tangan tuh tidak bergerilya, nggak mungkin ya kan bukan robot, bukan patung seperti itu. Nah dari hugging, kissing, necking, petting, bunting deh. Ya. Nah ini tidak disadarin. Banyak kasus-kasus juga, saya juga pernah menghadapi kasus langsung bahwa seorang remaja merasa dia positif hamil, ternyata dia bilang bahwa saya tuh nggak sadar gitu, saya nggak sadar melakukan kegiatan sampai terjadi kehamilan. Ternyata saya tanya, tidak sadarnya itu karena dia tidak sadar, dibuat tidak sadar oleh pasangannya atau bagaimana? Ternyata tidak sadarnya itu karena saking menikmatinya, saking menikmatinya dia tidak merasa itu suatu kejadian itu terjadi. Nah, ini kan berkaitan dengan perasaan seksual, bagaimana remaja mengontrol. Dan di sini kegiatan pacaran dari hugging, kissing, necking, petting, oral sex, anal sex, intercourse, karena di benak remaja biasanya bahwa kalau pacaran itu yang penting nggak hamil gitu. Nah, apa kaitannya dengan IMS? Apa sih makhluk apa IMS? Mungkin infeksi menular seksual nggak pernah terbersit. Tapi kalau kita bicara tentang penyakit kelamin, pasti dong. Baru penyakit kelamin. Pasti teman-teman juga pernah mendengar penyakit kelamin yang dikenal tuh seperti gonore atau raja singa seperti itu. Tapi tidak pernah terbesit, nggak bakalan nih gue kena gitu. Karena di pikirannya bahwa penyakit kelamin itu menular melalui hubungan seks. Hubungan seks itu adalah intercourse, hubungan ML, nah seperti itu. Tapi benar nggak sih IMS itu tertularnya terinfeksinya hanya ketika ML saja. Nah nanti akan dibahas oleh dokter. Nah ini juga ada data nih, remaja dan infeksi menular seksual, ini data internasional, nih WHO, bayangkan teman-teman di sini. WHO menyatakan lebih dari 1 juta orang di dunia didiagnosis menderita IMS setiap harinya. Bayangkan 1 juta remaja, ya 1 juta orang setiap harinya. Dan berdasarkan WHO tersebut ya, ternyata usia yang terkena terinfeksi adalah 15 sampai 49, yaitu angka-angka milenials gitu. Nah, diperkirakan 127 juta kasus klamidia, ini kasus-kasusnya ada gonore, 87 juta, 6,3 juta kasus sifilis. Terusnya dari data CDC tahun 2017 bahwa data menunjukkan 50% penderita baru infeksi menular seksual adalah usia remaja, 15 sampai 24 tahun. Dan 1 dari 4 remaja perempuan yang aktif secara seksual itu menderita IMS atau penyakit kelamin. Kebayangkan. Nah, kalau bicara data ini nggak bohong. Tadi di awal saya bicara bahwa remaja pastinya tidak menyangka, tidak berpikir, dan mungkin tidak paham dan tidak terbayang bahwa IMS itu akan terkena pada dirinya. Tapi ini data, kita nggak bohong. Oke, itu kan internasional, itu kan data dunia. Coba kita lihat nih data Indonesia. Ternyata Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menunjukkan bahwa sekitar pasien 15% kasus IMS baru yang dilaporkan itu berasal dari usia 12 sampai 22 tahun. Nah, kebayang nggak sih? Ini data dari SCM 12 sampai 22 tahun. Terusnya RSUP Hasan Sadikin juga 900 pasien IMS, 9% remaja 10 sampai 19 tahun. Dan RSUD Sutomo Surabaya 30 pasien IMS berusia muda setiap bulannya. Ini dari Perdoski ya, dari data dari Dr. Mila, seperti dari Perdoski. Kebayangkan tadi teman-teman mungkin tidak berpikir nggak mungkin IMS penyakit kelamin jauh dari kita, dari remaja. Tapi data internasional, data dunia, dan data Indonesia menunjukkan kayaknya kalau melihat ini jadi ini nggak jadi was-was nggak?
perlu kita was-was, tapi juga kita perlu tahu bagaimana cara menghindarinya. Nah, bicara tentang IMS, selama ini remaja biasanya remaja itu sibuknya ya nggak mungkin karena alat reproduksinya ada di dalam, nggak kelihatan, apalagi perempuan. Kalau laki-laki kan sering, ya kan, sering dilihat. Dia buang air kecil, dia memegang, melihat tuh gampang karena organnya ada di luar. Tapi kalau perempuan ada di dalam, susah ngelihatnya. Gimana caranya? Karena nggak mungkin terjangkau juga. Tapi bukan seperti itu persoalannya. Ini berkaitan dengan bagaimana cara merawat organ reproduksi kita, bagaimana menjaga. Nah, ini gambar ini kelihatan kan apa yang terjadi di sekitar mulut, ada penyakit kelamin, ada infeksi menular seksual. Gimana bisa terjadi? Nah, nanti dokter bisa menjelaskannya. Nah, tadi kita bicara tentang infeksi menular seksual. Kalau bicara HIV/AIDS, kebetulan kemarin kita baru memperingati Hari AIDS ya, tanggal 1 Desember. Nah, angka HIV/AIDS saat ini, coba, sudah DKI nomor 1 ya, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, kita ada di urutan pertama. Dan kita sudah mencapai angka 511.955 kasus. Dan ternyata ya angka ini makin hari itu makin meninggi ya, kayak fenomena gunung es yang kelihatan ujung atasnya saja, tapi di bawahnya seperti apa? Tadi kalau bicara tentang IMS 1 juta penderita IMS setiap harinya, dan mayoritas adalah diwakili oleh kaum muda. Kebayang nggak angka yang 1 juta per hari, per bulan berapa? Apakah angka ini HIV/AIDS ini mewakili? Belum juga, karena mungkin ada di bawah gunung es tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata angka HIV/AIDS juga ini rentangan umur usia adalah usia muda, 20 sampai 24 tahun. Nah, sampai 2017 juga 20 sampai 24 tahun angka terlihat sebanyak 33.448 kasus. Dengan 2018 agak turun, tapi bukan berarti ini ini hanya data saja, 32.487. Nah, seperti itu. Kebayangkan teman-teman sekarang bahwa IMS itu nggak sesuatu yang kecil atau sesuatu yang diabaikan, nggak perlu tahu. Nah, ini kenapa kita remaja perlu tahu, milenial perlu tahu, karena kelompok angka didominasi oleh kaum milenial. Sebenarnya IMS itu bisa nggak sih dicegah? Pasti, semua itu pasti bisa dicegah. Gimana caranya? Ya pasti dicegah dengan A, B, C, D, E. Teman-teman mungkin ada yang sudah familiar, A, abstinen, puasa, tidak melakukan hubungan seksual, be faithful, setia. Setia itu maksudnya bukan setia di setiap pengkolan ada ya, setia di setiap pojokan ada, tapi setia dengan pasangan yang satu saja. Kalau tidak mungkin pencegahannya tadi A dan B, ya kan, tidak bisa tidak bisa puasa, tidak bisa setia. Gimana caranya? Kan ini hak saya, menyalurkan hak seksual saya. Kita menggunakan kondom, tapi juga kondom itu bukan berarti itu gampang, karena cara menggunakan kondom itu perlu skill, dari cara beli, pakai, pasang, buka, dan membuang, itu ada skillnya. Kalau misalnya saya udah pakai kondom tapi ternyata masih ketularan juga, nah itu berarti yang salah karena skillnya tidak benar. Nah, yang keempat adalah sebaiknya tidak menggunakan narkotika, apalagi yang berisiko untuk infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Dan yang terakhir, bukan terakhir ya, sebenarnya ini urutannya sama. Yang kelima adalah education. Nah, seberapa jauh sih kita mencari informasi, nyari pengetahuan tentang informasi bagaimana kita melindungi diri kita sehingga terhindar dari infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Nah, seperti itu. Coba mulai sekarang ya, gadgetnya dipakai dengan benar, dengan mencari informasi-informasi yang memang dibutuhkan, yang akan berguna untuk diri kita sendiri. Nah, apa sih yang harus dilakukan milenial, remaja? Satu, pendidikan seksual gitu, untuk mengatasi ini semua supaya tidak terjadi. Satu, pendidikan seksual. Jangan anggap tabu sex education. Harusnya dari kecil, dari usia anak-anak.
saya juga punya pengalaman waktu saya bekerja di World Population Foundation, bahwa ada kegiatan aktivitas seksual untuk anak-anak TK. Dari anak-anak TK sudah melakukan masturbasi. Kebayang nggak sih, masturbasi sudah dilakukan oleh anak-anak TK? Apalagi anak remaja ya, gitu. Pasti sudah lebih gila lagi, gitu. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjaga kesehatan area genital kita? Banyak juga, aduh lagi musim hujan, sayang ya kan, males ya kan ganti celana, apalagi yang laki-laki ya kan, belum ada pulaunya nggak apa-apa di balik ya kan, AC ya kan, CDC, terusnya masih udah udah dibolak-balik, ternyata masih belum ada kok, nggak ada pulau seribunya, ya udah akhirnya di rewind. Nah demikian juga perempuan lagi musim dingin ini, musim penghujan. Cara jemurnya juga nih, hati-hati, yang lembab-lembab itu akan menimbulkan nanti jamur. Nah, seperti itu. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah sebaiknya ini yang harus dilakukan. Hindari seks pranikah. Nah, kalau kita sudah tahu informasi, pasti kita tidak akan melakukannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pencegahannya. Sebenarnya hari ini mana mungkin pacaran nggak ML. Nah, itu yang sering kami dengar. Gak mungkin pacaran zaman now, anak zaman now tidak ML. Kayaknya nggak sah aja, berarti itu nggak pacaran. Benar nggak sih? Dan ternyata kenyataannya benar juga. Banyak remaja-remaja yang sudah melakukan ikatan hubungan pacaran itu endingnya ya ML. Nah itu. Nah tapi kalau teman-teman sudah punya ilmu, punya pengetahuan di bidang kesehatan ini, gitu, yang berkaitan dengan hak seksual kalian, pasti kita akan punya kemampuan how to say no untuk seks dini. Nah seperti itu teman-teman, karena ini juga ada kaitannya nanti dengan ketika seks di usia dini dilakukan, pasti resiko satu kanker serviks. Nah, ini kita nggak membahas kanker serviks ya. Nah angka kanker serviks itu makin tinggi saat ini. Nah itu teman-teman harus cari informasi apa konsekuensi ketika kita melakukan seks dini mungkin. Nah kalau misalnya kita sudah melakukan pencegahan, kita tahu pengetahuan, akhirnya kita ketika nanti pada hari hanya nanti semua itu indah pada waktunya, happy wedding. Kan kita akan bangga karena kita masih virgin, yang cowok juga masih perjaka, kan kayak seru banget ya. Nah kalau misalnya di hari pernikahan pernikahan nanti teman-teman bisa mempersembahkan yang terbaik buat pasangannya nanti. Nah sebenarnya yang paling utama mungkin adalah Kak Sari. Ya. Punten Kak Sari, mau reminder waktunya kita 3 menit lagi ya. Oke, siap, udah dikit lagi kok. Nah, yang paling utama ada alarm. Kita tuh di dalam diri kita harus mengasih alarm gitu. Oke, pacaran boleh, tapi sejauh mana sih kita pacaran gitu? Oke, nanti kalau gue pacaran, kayaknya nggak sampai melakukan A, B, C, D. Tapi rata-rata kalau pacaran, kenapa alasan pacaran? Ya, pengen motivasi belajar segala macam. Terusnya ada nggak batasan-batasannya? Ya ikutin aja arus nanti gimana-gimananya. Nah, ketika kita tidak tahu tujuannya pacaran, apa tujuannya, dan tidak pernah ada alarm, jangan berharap atau jangan berpikiran bahwa kita akan baik-baik saja. Karena ketika kita sudah memutuskan di awal, oke, saya pacaran hanya batas ini saja, sampai ini saja. Ketika ingin melakukan hal lebih jauh, itu alarm tubuhnya tuh otomatis nyala gitu. Oke, gue nggak akan melakukan ini karena dari awal tujuan pacaran gue ini. Nah seperti itu. Jadi kuncinya adalah alarm sebagai tanggung jawab kita atas diri kita sendiri. Kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Nah, teman-teman milenial, teman-teman remaja itu mempunyai masa depan yang cerah gitu. Jadi jangan sia-siakan hanya cuma kenikmatan sesaat ya kan. Biasanya remaja ini pengennya enak, nggak mau enak. Nah seperti itu. Nah ternyata itu ada kaitannya dengan masa depan. Jadi jangan sia-siakan teman-teman di usia muda bisa melakukan hal yang positif dan bisa terhindar dari IMS, infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Karena teman-teman adalah generasi penerus yang
menentukan bagaimana dunia ini mau dibawa kemana. Itu saja. Terima kasih teman-teman, thank you. Nah teman-teman bisa kontak, bisa cari informasi juga di website kami ypi.org.id. Nah ini nomor kontak saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sari. Ini luar biasa sekali materi yang disampaikan. Sampai tadi aku sempat nyatet kutipan-kutipan yang seru, tangan bergerilya saat pacaran. Betul, kayak terus di info tadi pas hamil saya nggak sadar ya itu karena memang sudah mungkin ngefly ya saking keenakan dan tangan bergerilya sudah merambah ke sana ke sini seperti itu. Terus kemudian tadi ada kutipan yang remaja maunya enak-enak aja tapi nggak mau enaknya. Itu lucu sih. Jadi ya sebenarnya terkait mungkin kalau misalkan dari sisi aku bisa merangkum keseluruhan bahwa memang yang paling penting itu ketika remaja berpacaran itu butuh yang namanya konsen, seperti itu ya Kak Sari ya. Kesepakatan. Ya, kesepakatan. Jadi terlepas dari memang mereka misalkan kesepakatan mereka untuk melakukan sampai tahap berhubungan seksual, memang yang paling penting ya harus sepakat, tidak ada paksaan, kemudian tidak ada, kadang suka beberapa merasa dari pihak pasangan itu mengintimidasi dengan kalau lo sayang sama gue, ya lo harusnya mau dong gitu. Kalau lo nggak mau ML sama gue, berarti lo nggak serius sama gue gitu. Tapi di Indonesia itu kesepakatan susah gitu, nggak profesional. Sebenarnya profesional itu dianggap cuma kerjaan saja. Bakalan kalau pacaran atau hubungan suami istri pun itu harus ada kesepakatan profesional. Iya, jadi harapannya mungkin dengan remaja ini tahu tadi yang edukasi terkait kesehatan reproduksi jangan dianggap tabu lagi ya teman-teman gitu. Jadi harapannya ketika kalian paham dengan kesehatan reproduksi, kalian tahu apa saja resikonya. Jadi tahu resikonya. Jadi kalau gue pacaran sampai tahap ini bakal kena ini. Kalau gue sampai melakukan ini adalah seperti ini. Jadi yang paling penting ketika mulai pacaran mungkin selain tanya nih, lo setia atau enggak, setia apa enggak sih, tipenya apa, kayak gimana, mungkin tanya juga sekalian, kita nih tujuan pacaran kita untuk apa, akan ke arah mana, terus paham batas-batasannya, apapun itu yang paling penting adalah saling ada kesepakatan mengenai baik itu efek positifnya ataupun efek negatifnya, seperti itu ya Kak Sari ya? Ya, betul. Oke, baik. Nih, lupa kasih informasi ini ke teman-teman berencana squad. Jadi, selain kalian nanya-nanya di kolom Q&A, nanti akan ada juga sesi kalian bisa bertanya secara langsung. Pilih mau ke narasumber mana, silahkan nanti akan dipilih, akan dipersilahkan oleh tim kami untuk dibuka aksesnya. Yang paling penting kalian yang mau bertanya nyalakan kamera dan nyalakan juga suaranya, jadi biar kita bisa lebih interaktif nih, kita sharing-sharing. Jadi teman-teman cuma satu doang ya sayangnya, jadi silahkan ajukan diri, saya mau bertanya ke tim kami, nanti tim kami yang akan mengecek, yang akan melihat kayak gitu. Oh ya, mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin ada yang memang baru kenal dengan Berani Berencana atau yang memang sudah kenal Berani Berencana, nggak apa-apa. Aku infokan lagi, apa sih itu Berani Berencana? Berani Berencana itu memang platform edukasi secara digital yang memang dikhususkan untuk remaja. Jadi kita membawa diri gimana nih biar remaja tuh mudah mengerti terhadap kesehatan reproduksi gitu. Jadi buat kalian yang mau tahu informasi lebih lanjut soal kesehatan reproduksi, bisa banget follow semua sosial medianya Berani Berencana. Kita juga ada Facebook, Instagram, YouTube, ada websitenya juga. Di website itu ada artikel-artikel yang kita kemas dengan gaya bahasa yang menarik dan masalah-masalah apa aja terkait kesehatan reproduksi yang sekiranya nih relate nih dengan kalian para remaja.
gitu. Nah, selain itu, buat kalian yang mau konsultasi, kadang suka agak gimana ya, suka agak malu-malu kalau nanya kesehatan reproduksi. Nah, bisa langsung nanyain ke Berani Berencana. Untuk nomor WhatsApp, untuk Line atau websitenya semua ada di link tree-nya bio Berani Berencana di Instagram. Kemudian tadi kita udah dengan Kak Sari dan sudah dipaparkan materinya yang super menarik sekali, super bermanfaat sih kalau menurut aku, dan semoga juga untuk menurut teman-teman sekalian bisa diaplikasikan. Yang paling penting adalah kesepakatan. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kedua. Siapakah dia? Dia ini adalah salah satu sosok yang menginspirasi juga, yaitu dengan Kak Cahyadi, atau biasa enaknya nih katanya udah cukup dikenal dengan nama Kak Bram. Oke, Kak Bram ini adalah seorang perwakilan dari teman-teman yang orang dengan HIV/AIDS. Kita coba cari tahu testimoninya, kemudian kita kenalan lagi dengan Kak Bram. Mungkin ayo kita panggil. Halo Kak Bram. Halo. Halo Kak Bram. Iya, kedengaran kan suaranya? Kedengaran, aman. Gimana kabarnya Kak Bram, sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya Kak Bram. Mungkin aku juga belum kenalan nih secara lebih jauh dengan Kak Bram. Oke. Boleh diinfo nggak sih Kak Bram, namanya, nama lengkapnya siapa, kemudian sekarang usianya, domisilinya, kemudian kegiatannya sekarang tuh ada apa aja sih Kak Bram? Ya, aku jawab ya. Oke. Jadi kenalin dulu, tadi sebenarnya udah sempat disebutin ya. Kalau nama asliku, nama panjangku Cahyadi Hermawan Wicaksono Nugroho. Nah, tapi nama panggilan aku biasanya aku dipanggil Bram, karena ada saat dulu itu di KTP aku tuh ada singkatan, jadi itu harus dihapus, dan di situ ada Abrahamnya. Jadi Bram itu dari Abraham sebenarnya. Nah, pada saat ini usiaku 22 tahun dan aku dari Jakarta. Oke, berarti 22 tahun ya masih samalah dengan teman-teman Berencana Squad sekarang ini, kira-kira usianya nggak jauh beda. Oke, boleh diinfo nggak Kak Bram, kegiatan itu sekarang saat ini apa sih? Kalau kegiatan aku saat ini, aku menjadi penggiat aktivis di LSM, di beberapa LSM tepatnya, salah satunya di Yayasan Pelita Ilmu Indonesia, dan di situ aku sebagai volunteer, karena terkait nanti akan aku share juga tentang latar aku, dan juga aku juga bekerja di Inti Muda Indonesia sebagai PIC Shelter, rumah aman tepatnya. Oke, luar biasa sekali. Berarti untuk secara kegiatannya nih produktif dan aktif sekali ya Kak ya? Bilang begitu. Oke, luar biasa sekali. Boleh diinfo nggak Kak? Kak Bram ini kan seorang Oda ya Kak ya? Iya. Iya, mungkin boleh diceritain nih ke teman-teman Berani Berencana semuanya, sudah berapa lama Kak Bram menjadi seorang Oda, dan kira-kira tuh ceritanya gimana sih Kak bisa sampai gue ternyata terinfeksi ODA. Nah itu cerita awal dari mungkin Kak Bram tuh ngerasain apa, kemudian sampai akhirnya memutuskan diri untuk mengecek mungkin, terus jadi taunya itu kapan, gimana caranya, kayak gitu. Oke, aku mulai ya. Nah, jadi aku sudah sedikit sharing ke kalian bahwa aku udah 4 tahun kurang lebih mengetahui status aku sebagai ODIF atau orang dengan HIV, dan itu aku tahu dari tahun 2016 Agustus, pas 2 bulan aku lulus dari SMK. Nah, kalau kenapanya aku bisa kena HIV itu karena aku melakukan hubungan berisiko, dan aktivitas seksual aku udah aktif sebenarnya sejak TK.
sejak TK itu tepatnya aku masih ingat. Dan untuk aktivitas seksual bersama partner itu aku mulai dari kelas 6 SD tepatnya itu. Nah, terus juga aku mulai tahu untuk dan aktif tes HIV itu dari aku kelas 1 SMK, dan itu aku mencari informasi dari Google dan aku dapat di Twitter tentang Rumah Sakit Sengkarolus Salemba tepatnya, dan di situ aku mencobakan memberani diri untuk tes secara mandiri, dan pada saat itu aku hasilnya masih non reaktif, dan tapi aku masih bandel sih sampai aku lulus SMK. Aku melakukan aktivitas yang berisiko. Nah, setelah aku rutin setiap 3 bulan aku tes, dan pas di 2016 seperti 2 bulan setelah aku lulus, aku mendapatkan statusku reaktif. Tuh. Oke, sip. Berarti dari yang bisa kita ambil nih, Kak Bram sadar kalau misalnya Kak Bram melakukan aktivitas yang beresiko ya Kak Bram ya. Iya. Kak Bram juga sadar untuk mau melakukan pengecekan. Seperti itu ya Kak Bram? Iya. Ya, jadi kadang memang yang sulit itu yang tadi mungkin kita menyambung dari yang Kak Sari infokan bahwa remaja kadang suka maunya enak-enak tapi nggak mau enaknya. Iya benar. Jadi mungkin di sini yang bisa kita ambil bahwa kalau memang kita tahu kita sudah melakukan hal yang beresiko, ya kita harus apa aja resikonya dan cara menanggulanginya, seperti itu ya Kak. Iya. Oke, nah saat itu tadi diinfokan nih Kak Bram cari informasinya melalui Google, melalui Twitter, berarti cukup sulit mendapatkan informasi seputar kesehatan reproduksi kayak gitu ya Kak ya? Pada saat itu iya. Oke, nah berarti semoga teman-teman di sini yang mendengarkan, yang ikut menonton acara terinspirasi, misalkan mau ada pertanyaan terkait kesehatan reproduksi, sekarang sudah ada yang namanya Berani Berencana. Oke, kita lanjut sharing-sharingnya nih Kak. Setelah mendapatkan tahu statusnya reaktif tadi yang seperti Kak infokan, gimana sih perasaannya Kak Bram saat itu gitu? Terus mikirin ada nggak sih perasaan kayak khawatir masa depan gue gimana kayak gitu? Mungkin boleh di-share ke kita Kak Bram. Nah, pada saat itu memang aku tuh bingung banget ya, aku tuh harus ngapain gitu kan. Pas aku tahu status, sebenarnya aku tuh orangnya cukup cuek, jadi ketika ada informasi apapun sebenarnya aku terima aja informasi tersebut. Nah, tapi pada saat aku tahu status HIV ku akhirnya reaktif, di situ aku juga akhirnya aku bingung, karena bingungnya itu adalah aku belum coming out ke keluarga, dan juga terkait orientasi seksual, terus aktivitas seksualku yang cukup aktif, dan juga status HIV ku pada saat itu. Oke. Sempat ada masa-masa terpuruknya gitu nggak sih Kak yang Kak Bram alamin? Kalau masa terpuruknya itu ya pada saat-saat itu sih, di mana sekitar 1 tahun atau 2 tahun pertama itu sebenarnya aku merasa yang bisa dibilang terpuruk, karena aku mikir kalau misalkan nanti mereka tahu itu dari orang rumah, keluarga, atau orang terdekat itu, apakah aku akan mendapatkan tindakan atau diskriminasi seperti cacian makian ataupun pengusiran gitu. Karena dari keluargaku sendiri itu, keluargaku Islam yang cukup konservatif. Nah, sehingga hal-hal semisal kayak informasi keberagaman gender, terus juga penyakit-penyakit menular seksual itu membuat mereka tuh tabu dan dianggap negatif sama mereka kayak gitu. Dan kadang aku suka ngerenung, dan aku takut aja kalau misalnya minum obat terus nanti mereka lihat itu obat apa. Terus pas masa-masa 2 minggu pertama itu emang aku
ngerasain aku keliengan, pusing, terus ada mual juga kayak gitu, dan efek itu yang aku takutin sebenarnya ketika mereka tahu. Oke, berarti kalau misalkan boleh aku simpulkan, justru sebenarnya ketakutan terbesar dari Kak Bram saat itu adalah justru lingkungan sekitar ya, Kak Bram ya? Iya, benar. Lingkungan sekitar, yang paling pertama itu adalah keluarga, kemudian mungkin ya kalau misalkan sampai teman-teman tahu dan yang lainnya gitu. Jadi kemudian setelah tadi sempat diinfokan setahun 2 tahun awal semua, hal apa lagi sih yang tiba-tiba langsung ngebikin boost menaikkan semangat, oke, gue bangkit, kemudian sampai akhirnya sekarang punya aktivitas yang super produktif sekali kalau menurut aku sih gitu. Itu gimana tuh ceritanya tuh Kak? Nah, itu ceritanya cukup panjang ya, karena di mana setelah aku tahu status aku reaktif dan aku cukup tertutup dengan lingkungan sekitar, dan aku beruntung karena ada beberapa teman aku yang penggiat di aktivis LSM juga, dan mereka dan aku sempat sharing ke mereka, dan mereka kasih solusi seperti mereka ngasih tahu kalau di LSM mereka tuh ngadain kegiatan-kegiatan kayak capacity building gitu, dan mereka juga bergelut dengan teman-teman ODIF kayak gitu, dan sehingga nggak merasa sendiri hidupnya. Dan itu aku coba, dan aku sering ikut di kegiatan yang diselenggarakan oleh YPI seperti capacity building mengenai HIV dasar, IMS dasar, terus pencegahannya, dan juga informasi-informasi terkait layanan kesehatan yang ada layanan HIV-nya kayak gitu. Dan juga sering kita ngadain acara kumpul untuk penguatan gitu, silaturahmi, dan di situ aku makin semangat, dan juga aku merasa nggak sendiri. Dan pada akhirnya satu hal yang cukup membahagiakan untuk aku itu dimana setelah masa 2 tahun 2 tahun setelah aku konsumsi ARV, dan akhirnya aku berani untuk mencoba coming out ke keluarga. Oke. Baik, berarti memang ketakutan terbesar itu ketika misalkan ada supportnya lagi, itu menjadi kekuatan terbesar juga berarti ya? Iya. Oke, nah terakhir nih Kak Bram, setelah kita mendapat suatu pandangan yang baru, suatu cerita yang sangat menarik sekali dan inspirasi dari Kak Bram, ada nggak pesan sedikit kata-kata yang mau disampaikan oleh Kak Bram, baik untuk teman-teman yang ODIF dan teman-teman yang non ODIF, apa sih yang mau Kak Bram sampaikan ke teman-teman semua, baik yang ODIF maupun yang non ODIF? Mungkin bisa satu-satu, yang ODIF apa, yang non ODIF apa, silahkan. Oke, kalau pesan aku untuk teman-teman semua yang ada di sini maupun yang di luar di masa pandemi COVID-19 ini, aku hanya ingin mengatakan bahwa kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah juga, agar kita terlindung dari COVID-19 dan kita dapat melewati masa pandemi ini. Kita juga untuk masyarakat luas yang non HIV, aku bisa bilang untuk kalian, HIV itu tidak menular seperti kayak flu pada umumnya, dan nggak semudah itu juga, dan kalian nggak perlu menjauhi teman-teman ODIF dan sampai melakukan tindakan stigma atau diskriminasi terhadap mereka, karena yang mereka butuhkan itu adalah support dan dukungan. Dan untuk teman-teman yang sudah positif HIV atau ODIF, aku berpesan kepada kalian, kita tetap berjuang bersama, tetap harus semangat, karena HIV itu bukan akhir, dan tetap dijaga adherence-nya, karena dengan kita menjaga adherence kita sehat karena kepatuhan minum obat kita teratur.
dan jaga istirahat dan pola makan serta kesehatan kalian yang lainnya kayak gitu. Karena kesehatan mental itu juga penting untuk kalian karena kesehatan mental itu berpengaruh besar terhadap metabolisme tubuh kita. Itu kalau nggak salah ya, mungkin dokter nanti bisa bantu ralat kalau misalnya aku ada salah. Thank you. Thank you banget Kak Bram, luar biasa sekali. Jadi untuk teman-teman semua tadi sudah disampaikan dari Kak Bram, baik yang untuk yang ODIF ataupun yang non ODIF, bahwa apapun itu tadi untuk HIV itu bukan sesuatu penyakit yang semudah itu seperti flu yang gampang sangat tertularnya dari mana. Jadi dari teman-teman semuanya kita nggak perlu yang namanya untuk menjudge, melakukan stigma. Yang bisa kita lakukan adalah yuk kita support mereka, kita saling membangun solidaritas. Nah, berbicara tentang solidaritas, Berani Berencana punya kegiatan untuk memberikan semangat-semangat untuk para ODIF di luar sana, yaitu dengan cara memberikan quotes atau kata semangat. Nah, untuk detail kegiatannya seperti apa, itu ada di Instagramnya Berani Berencana, atau di Facebooknya kalian bisa cek. Selain kalian bisa memberikan semangat untuk para peserta, untuk para ODIF di luar sana, kalian juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Berani Berencana tentunya. Nah, untuk yang ODIF pun bisa ikutan acara tersebut, jadi bisa saling memberikan semangat antar sesama ODIF gitu. Kayak tadi yang dilakukan oleh Kak Bram. Oke, luar biasa sekali, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Sesi yang justru ini puncaknya, kalian bisa cari tahu yang benar-benar kupas tuntas terkait dengan IMS itu seperti apa, kemudian bagaimana cara penularannya, bagaimana caranya kalian bisa tahu, kemudian semua seluk-beluk yang terkait dengan IMS yang kalian sekarang tuh mau tanyakan, yang mungkin sudah ada beberapa yang bertanya, semoga bisa membantu terwakilkan, terjawab. Oke, kita panggilkan saja Dr. Ardiansyah. Halo dokter. Halo Mbak Dian. Halo dokter. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Teman-teman Berencana Squad. Berencana Squad nih istilahnya ya. Iya, oke dokter. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai dengan dua narasumber. Sekarang kita masuk ke sesi yang benar-benar untuk membahas apa itu IMS yang benar-benar jelasnya. Oke, mengingat waktu kita yang terbatas nih, monggo silahkan langsung aja dokter, kita ngobrol lagi dengan teman-teman Berencana Squad. Oke, saya tampilin ininya dulu ya. Iya. Tampilin PowerPoint-nya dulu nih. Ya, jadi kembali ya, selamat pagi menjelang siang sebenarnya nih. Untuk teman-teman semua, teman-teman Berencana Squad, perkenalkan nama saya Dr. Ardiansyah Dara Syahrudin, saya dokter kandungan. Jadi kalau dokter kandungan itu memang lebih banyak segmennya perempuan ya. Ada juga sih laki-laki tapi jarang untuk kasus-kasus tertentu. Sama dengan Kak Bram, saya juga 22 tahun, tapi itu 20 tahun lalu ya. Jadi terima kasih tadi Pak Basuki bilang remaja, padahal kita ini udah remaja tua sebenarnya. Ini @spokman, saya punya Instagram, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa follow ya. Kadang-kadang kita suka memberikan edukasi, saya suka memberikan edukasi, tetapi memang seputar kesehatan reproduksi wanita. Ya ada sih nyerempet-nyerempet dikit ke IMS ya, atau infeksi menular seksual. Oke, kita lanjutin. Jadi mungkin definisinya IMS ini adalah adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Hubungan seksual tadi sama Mbak Sari udah dijelaskan bahwa bisa lewat oral, ciuman, anal, atau lewat vagina. Ataupun bisa oral genital. Oral jadi namanya oral seks. Dari mulut perempuan ke kemaluan laki-laki ataupun sebaliknya. Anal juga bisa seperti itu buat orang-orang yang homoseks ataupun hubungan lewat vagina. Pun bisa yang namanya nyenggol-nyenggol atau istilahnya petting. Jadi petting itu kadang-kadang mungkin remaja-remaja nih
Saya nggak tahu remaja sekarang ya, tapi remaja di zaman saya dulu nih, saya remaja berarti tahun-tahun 90-an berarti ya. Itu banyak remaja yang belum berani pada saat itu melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual dalam artian intercourse atau senggama di mana penis masuk ke dalam vagina perempuan. Karena masih takut, masih waktu itu ya masih ada, ya pokoknya masih banyak yang takut lah. Beda sama makin kesini makin banyak informasi, orang menjadi semakin tahu, bahkan kadang-kadang menjadi semakin berani. Jadi petting itu dia kadang-kadang tidak pakai baju, peluk-pelukan, tapi nempel-nempelin kemaluannya ke sesama kemaluan. Itu pun bisa menularkan si IMS ini. Nah, menurut data dari CDC, ini juga kayaknya tadi sama Mbak Sari udah dijelasin ya. Ini cuma sekedar pembukaan sih. Lebih dari 15 juta kasus IMS dilaporkan per tahunnya, dan rata-rata yang kena itu usia remaja dan dewasa muda. Dewasa muda itu awal 20-an, jadi antara usia 15 sampai 24 tahun. Bahkan tadi saya melihat dari slide-nya Mbak Sari, di Bandung, dari Hasan Sadikin kalau nggak salah, itu sudah ada dari usia 10 tahun nih. Nah, saya mau sedikit jelasin, waktu saya jadi dokter kandungan tahun 2009, tahun 2010 saya mulai praktek. Saya praktek di Rumah Sakit Siloam Karawaci, itu di daerah Tangerang. Saya pun pada saat itu pernah dapat pasien tapi yang datang ibunya. Ibunya bilang, "Dok, saya mau ngobrol, Dok." "Oh, kenapa?" Dia tanya, "Anak SD, kelas 6 SD apakah bisa hamil?" Waduh, pada saat itu langsung bulu kuduk saya berdiri. Waduh, kenapa nih? Ternyata dia tahu anak dia laki-laki. Anak dia laki-laki, kedapatan sama supirnya lagi melakukan hubungan seksual di dalam kamar mandi sekolah. Karena anak itu nggak pulang-pulang. Sama pacarnya yang sama-sama kelas 6 SD. Mereka mau ujian tuh pada saat itu. Nah, si ibu anak laki-laki ini takut nih. Karena yang tahu cuma dia, supir, sama si anak itu. Orang tua anak perempuan itu nggak ada. Dia takut jangan-jangan nanti bisa hamil dan lain sebagainya. Intinya yang mau saya ceritakan di kesempatan kali ini, bahwa di tahun 2010 itu sudah seperti itu. Anak SD, saya nggak tahu SD itu umur berapa ya, umur mungkin SD itu 10 tahunan barangkali ya, seperti yang data yang ditampilkan sama Mbak Sari tadi di Bandung, itu sudah seperti itu. Dan anaknya menyatakan bahwa dia melakukan hubungan seksual, bukan cuman kayak raba-raba, peluk-pelukan dan seperti itu gitu loh ya. Ini kita mau pembukaan dulu nih. Terus ini juga di Indonesia sekitar ada 100 tahun 2012, ini mungkin data saya agak lama ya, ada 140.000 lebih kasus infeksi menular seksual. Nah, yang menjadi problem, kasus-kasus IMS ini kan banyak yang tidak terdata. Kenapa banyak tidak terdata? Banyak orang yang ngobatin sendiri, banyak orang yang nggak mau ngobatin karena dia mungkin malu atau takut, seperti itu. Nah, sekarang kenapa remaja rentan terinfeksi IMS? Karena satu, yaitu remaja kurang pengetahuannya. Terus tidak ada perlindungan seksual. Kadang-kadang kalaupun mau melakukan hubungan seksual udah nekat gitu ya, mata gelap, dia lupa gitu loh bahwa harus minimal ada alat proteksi. Karena gini ya, saya di sini sekali lagi menjelaskan posisi saya sebagai dokter nih. Jadi kalau kita berbicara sebagai dokter, itu tidak akan sama ketika kita berbicara sebagai orang tua. Ini kok hilang ya? Oke. Berbeda lagi kalau kita berbicara sebagai seorang pemuka agama. Nah, itu beda-beda tuh. Nah, tidak ada perlindungan seksual. Kalau di luar negeri, orang-orang mau pergi pacaran, itu kadang-kadang dia udah bawa kondom tuh di dompetnya. Atau bahkan orang tuanya kadang-kadang kalau dia lihat udah anaknya remaja, orang tuanya yang nyiapin kondom itu. Gitu loh. Saya dulu waktu di dunia mahasiswa Fakultas Kedokteran, itu sering ikut acara-acara mahasiswa kedokteran internasional. Di sana pun kita ketemu dengan teman-teman dari berbagai negara, dan mereka itu juga free sex. Bahkan ada bowl besar, jadi kayak wadah yang besar dari kaca, itu dituangin kondom gitu loh semuanya. Jadi untuk orang kampanye untuk HIV/AIDS, dan juga untuk jaga-jaga kalau ada orang yang berhubungan lebih jauh gitu loh. Terlepas daripada itu, remaja ini, kita lanjut ke slide ini ya, lapisan mukosa mulut rahim. Mukosa itu kayak mulut. Di mulut ini namanya mukosa. Kalau ini kulit gitu ya. Kalau di dalam itu mukosa. Itu lebih rentan. Jadi gampang luka gitu loh.
Kemudian remaja juga itu yaitu perilaku mencari pengobatan itu biasanya nggak maksimal. Saya yakin teman-teman berencana squad di sini mungkin ada beberapa yang pernah kebablasan gitu lah ya. Itu juga kan takut gitu loh. Mau nanya sama yang lebih tua malu ya kan. Kadang-kadang saya dapat pasien, tapi rata-rata pasien saya tuh kuliah lah ya. Kuliah itu berarti hitungannya dewasa muda. Kalau remaja kan mungkin hitungannya SMP dan SMA. Jadi anak-anak kuliahan itu juga banyak yang datang tuh tegangnya minta ampun gitu loh. Nah memang kita harus bisa bersahabat dengan mereka, menjelaskan, tidak menjudge, tetapi juga harus diberikan sedikit nasihat-nasihat lah, seperti itu. Nah satu lagi, zaman sekarang ini banyak remaja wanita yang berhubungan seksual dengan pria beda usia. Kayak saya nih udah kayak setengah om-om gitu ya. Banyak juga nih mungkin teman saya pacarnya masih muda gitu loh. Belum lagi kalau kemarin ini bercandaan ya, ini guyonan waktu zaman-zaman iPhone 11 keluar atau iPhone 10 tuh keluar, katanya yang banyak anak-anak remaja cewek pacaran sama gadun. Gadun itu om-om lah ya, om-om yang punya duit gitu loh untuk dibeliin ini itu, beliin iPhone dan segala macam. Ini sekali lagi bercandaan, tetapi kita temuin juga gitu dalam keseharian kita sebagai dokter. Kadang-kadang dia datang, saya ngelihat ini kok masih muda banget gitu loh. Terus nanti suster saya cerita, oh ya di luar ada yang nganter, udah bapak-bapak gitu loh. Wah, berarti itu kan benar bahwa banyak juga sekarang perempuan muda berhubungan sama laki-laki yang lebih tua. Maksudnya laki-laki lebih tua tuh tidak salah. Jadi bukan berarti nikah sama laki-laki yang jauh lebih tua itu salah, tetapi kalau laki-lakinya yang lebih tua ini pengertiannya tuh biasanya mereka tuh nakal gitu loh. Jadi dia suka jajan. Jadi dia punya pacar memang ABG atau remaja perempuan, tetapi dia juga punya pacar tempat lain gitu loh. Nah, tapi kalau ada juga kan orang yang lebih tua memang belum menikah terus dijodohin sama orang yang lebih muda, itu lain cerita ya. Nah ini maksud saya yang kalau perempuan berhubungan sama gadun. Saya rasa udah pada tahu lah gadun itu apa ya. Nah kemudian penularan IMS ini tadi sudah dijelaskan umumnya tertular lewat hubungan seksual tanpa kondom melalui vagina, anus maupun oral. Walaupun nanti kita akan bahas ke belakang, ada juga IMS yang penularannya bisa terjadi walaupun sudah menggunakan kondom. Nanti saya jelaskan. Nah, ada juga penularan tidak langsung. Contohnya itu dari orang yang terinfeksi kalau memberikan transfusi darah atau pemakaian obat-obatan nih. Contohnya bagi orang yang pakai narkoba suntik seperti itu, atau orang yang ditato. Sekarang kan lagi zaman tuh tato, tapi setahu saya ada banyak juga pasien-pasien saya yang istrinya tukang tato atau bahkan dia tukang tato ya, perempuan, artis tato lah istilahnya, itu sudah jauh lebih steril lah. Jadi alat jarum itu untuk satu orang, jadi nggak berulang-ulang. Dan juga karena saya dokter kandungan, banyak kita temukan pada ibu-ibu yang sedang hamil nih. Ibu-ibu yang hamil dia nggak tahu pada saat dia melahirkan, dia bisa menularkan ke bayinya. Oke. Nah ini juga penting. Jadi ini sekedar menjelaskan aja bahwa infeksi menular seksual itu tidak tertular melalui, ini ya bisa dibaca sendiri ya, duduk bersampingan, menggunakan WC umum, bekerja terlalu keras, kolam renang tuh banyak yang suka nanya tuh, memegang gagang pintu, salaman dan pelukan, melalui peralatan makan. Nah kalau melalui peralatan makan ini memang harus diwaspadai. Ini memang agak sedikit tricky kalau mamanya orang tersebut ada luka mulutnya dan segala macam dan tidak dicuci ya. Tetapi logikanya kalau peralatan makan itu kan satu orang makan. Ini yang bahaya itu kalau umpamanya suap-suapan gitu loh. Suap-suapan sesama teman. Ini maksudnya bukan beda gender ya. Umpamanya sesama teman perempuan nih, 2 orang nih. Sahabatan. Satu temannya ini sudah aktif seksual gitu loh. Satunya enggak. Ternyata satunya sudah herpes di mulutnya. Yang temannya, yang satu ini yang masih polos lah istilahnya. Mereka makan, nah sama teman kan kadang-kadang coba nih, apa nih, enak nih nasi ini, coba nih, suap-suapan. Nah itu bisa tertular kalau seperti itu, ya. Tetapi MS juga tidak tertular lewat bersin ataupun batuk ataupun melalui keringat. Jadi kalau olahraga bareng dan lain sebagainya sih aman. Cuman ya harus ingat sekarang ini kita ada di masa pandemi. Jadi semua yang saya ceritakan ini hal-hal di luar pandemi COVID. Kalau ada bicara pandemi COVID ceritanya lain lagi. Kita tentunya tidak mungkin akan ada olahraga bareng, makan bareng, itu sudah nggak mungkin ya.
salaman pelukan itu udah nggak mungkin terjadi selama pandemi sekarang ini. Nah, jadi berbicara IMS ini terjadi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Utamanya itu disebabkan ada IMS yang disebabkan oleh virus, ada IMS yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini beda-beda nih. Kalau bakteri itu biasanya dikasih antibiotik, kalau virus dikasih obat antivirus. Nah, banyak remaja atau orang awam itu nggak ngerti. Jadi dia asal minum obat aja. Dia dengar dari temannya, oh lu kalau kayak gini lu minum ini, lu kalau gini lu minum ini gitu loh. Nah, sedangkan salah nih IMS-nya nggak sama. Ya mungkin satunya tuh herpes, disuruh, ini kan herpes penyebabnya virus, dikasih obat antibiotik. Itu kadang-kadang nggak sesuai gitu loh. Jadi IMS ini yang disebabkan oleh virus, contohnya herpes. Herpes itu bisa ada di genital, bisa ada juga di luar genital, umumnya di mulut seperti tadi di gambarnya Mbak Sari di awal. HIV saya rasa itu sudah sangat famous ya, orang udah pada tahu. Terus HPV ini yang mungkin belum banyak yang tahu. HPV ini Human Papilloma Virus, salah satu virus yang menyebabkan penyakit kutil kelamin dan penyakit kanker serviks. Nah, ini karena ini erat kaitannya sama bidang kami bagian kandungan, jadi banyak nih yang belum tahu tentang HPV. HPV ini, virus ini, dia nempelnya di kulit genital nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kan sekarang nih saya rasa sudah makin canggih ya, informasi udah gampang orang udah tahu. Yang penting sekarang sediain kondom lah, kasarnya gitu. Nah, kondom itu memang mungkin bisa melindungi dari herpes, HIV, ya kan? Tetapi belum tentu bisa melindungi dari HPV, karena HPV itu hidup di daerah anogenital, jadi bukan cuma di penis. Dia bisa ada di daerah skrotum, atau di buah zakarnya, bisa ada di daerah anus, ya kan? Atau di daerah perineum. Perineum itu antara kemaluan sampai anus itu ya, itu namanya daerah perineum atau kerantang bahasa Indonesianya. Dan itu kalau nempel, itu bisa tertular tuh virusnya. Terus ada juga hepatitis ya, hepatitis itu virus yang pada organ hati dan sitomegalovirus. Ini biasanya pada orang-orang hamil. Sitomegalovirus ini masih satu keluarga lah, kurang lebih seperti virus herpes. Dan ada juga IMS yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini ada banyak nih, tapi yang famous nih 3 di atas nih. Neisseria gonorrhoeae atau istilahnya orang suka bilang GO. Nah, GO itu gonorrhoeae, terus chlamydia dan treponema pallidum atau sifilis atau lion king, raja singa. Nah, ini yang sering terjadi nih. GO itu suka diistilahkan kencing nanah. Dulu zaman-zaman saya masih berapa tahun lalu masih suka main motor lah ya. Kadang-kadang ketemu teman-teman, kadang-kadang ada yang suka ngomong, "Dok, obat dong." "Apa?" "Flu nih." Nah, saya kasih obat flu. "Bukan obat flu ini." Oh, ternyata dia flu-nya dibawa gitu loh. Maksudnya kemaluannya yang keluar kayak ingus atau nanah. Jadi saya pikir obat flu dari sini, ternyata bukan. Nah, itu kenapa bisa terjadi ya? Salah satunya kalau hubungan seksual yang gak sehat ya. Dan ini semua sebenarnya GO, chlamydia, sifilis ini bisa aman kalau penggunaan kondom. Itu dari sisi medis. Walaupun ketika kita membicarakan penanggulangan IMS ini tidak bisa cuma dari sisi medis. Harus dari sisi medis, sisi spiritual, itu juga nggak boleh ditinggalkan. Nah, kemudian chlamydia. Chlamydia ini penting. Dari di awal saya lihat di pembukaan tuh ada yang bilang, ada nggak sih kaitannya antara menjaga organ reproduksi sama masa depan? Jelas ada. Chlamydia ini bisa bikin keputihan, bisa bikin perlengketan di dalam organ kandungan, terutama wanita. Nah, di sini nih, saya dokter kandungan, seperti saya jelaskan di awal, pasien saya itu hampir semuanya wanita. Cara IMS memang korbannya paling banyak nih perempuan sebenarnya. Laki-laki itu lebih cenderung sedikit tanda petik lebih aman gitu ya. Nah, perempuan ini kalau dia kena chlamydia ada perlengketan, kadang-kadang nanti bisa susah hamil nih, karena organ-organ kandungan di dalam lengket-lengket tuh ususnya dan segala macamnya ya. Nah, sifilis juga sama kurang lebih seperti GO ya. Jadi sifilis ini biasanya kayak ada luka di kemaluan, bisa laki-laki bisa perempuan, tetapi bedanya biasanya dia nggak sakit. Beda sama yang sebelumnya nih, herpes. Kalau herpes tuh nyeri, rasa perih, panas seperti itu. Nah, ini gejala umumnya pada perempuan. Biasanya tuh kalau perempuan tuh ada istilah keputihan ya, keluar cairan yang tidak biasa dari alat kemaluannya, biasanya berwarna kuning. Jadi kalau teman-teman berencana squat yang cewek di sini, kalau ada keputihan, kalau keputihannya putih jernih atau kayak susu itu masih oke.
Tapi kalau dia sudah mulai ada kuning, kehijauan, berbau atau putih seperti kayak bubur berbiji-biji gitu loh, ditambah lagi ada gatal, itu udah nggak normal tuh. Bisa juga ada keluar darah di luar masa haid tuh, bisa karena ada infeksi vagina atau bahkan kanker serviks. Karena kanker serviks sebenarnya bisa dikategorikan juga bagian daripada IMS. Karena kanker serviks utamanya disebabkan oleh virus. Yang tadi saya sebutkan di awal adalah virus HPV. Nah, virus HPV ini penularan utamanya lewat hubungan seksual. Kemudian gejala pada wanita atau perempuan juga bisa ada rasa sakit pada vagina, perut bagian bawah. Karena nanti ada gambar saya ya, rahim itu letaknya di perut bagian bawah gitu loh. Jadi kalau ada rambut pubis gitu ya, kan saya nggak tahu nih. Kan kita ada rambut pubis atau rambut kemaluan, kecuali yang waxing ya, licin, botak gitu ya, mungkin dia nggak tahu. Tetapi di tempat tumbuhnya rambut, di belakangnya itu adalah rahim. Nah, itu perut bagian bawah, itu kadang-kadang suka sakit. Bisa juga muncul bintil-bintil kecil pada alat kelamin, pada sekitar vagina, ataupun daerah perineum. Perineum sekali lagi daerah antara, nanti ada gambarnya, vagina dan anus, dan bisa sampai ada luka lecet. Nah, ini bisa dilihat ya, organ perempuan tuh seperti ini. Jadi rahim itu letaknya, rahim ini besarnya udah seperti kayak telur bebek ya, letaknya di perut bagian bawah. Ini vagina, biasanya tumbuh rambut kemaluan tuh di sini nih, ya kan? Di balik ini ada kandung kencing, di dalamnya ada rahim. Makanya kalau sakit perut bagian bawah itu bisa disebabkan oleh salah satu infeksi menular seksual. Nah, ini gambar rahim yang lain kayak gini ya. Jadi yang namanya penularan infeksi menular seksual ini, entah itu virus atau bakteri, dia sudah bisa membuat masalah di depan organ genital. Tadi yang dikatakan perineum itu daerah sini ya, antara vagina atau antara penis, buah zakar sama anus. Ini perineum. Dia bisa ada luka di situ, bisa ada luka di bibir kemaluan, seperti itu. Kamu ngomong-ngomong nih, kalian kan pada remaja, ngomong selaput darah kan, mungkin saya yakin ini semua yang di sini, barangkali semua yang perempuan punya selaput darah, tapi nggak tahu yang namanya selaput darah. Selaput darah itu namanya himen. Hymen sebenarnya, bukan himen yang kartun orang kuat itu, lainnya gitu. Himen itu yang ini nih. Nah ini himen yang udah robek nih. Jadi kalau dokter mau periksa ini udah perawan apa enggak. Nah biasanya ini lebih kecil lagi. Keluarnya cuman kalau pada perawan cuma untuk keluar darah mens. Kalau untuk otopsi lagi apa namanya? Untuk kalau ada pasien mau di visum gitu ya, katanya diperkosa, kita bisa ngelihat dari sini ada robekan di mana. Nah inilah himen, selaput darah. Di dalam sini rongga vagina. Ini masuk rongga vagina. Di atas rongga vagina ada yang namanya cervix. Ini namanya cervix gitu loh. Jadi cervix itu, ini penting nih, karena banyak orang sekarang bicara kanker cervix, tapi nggak tahu nih tentang kanker cervix ya. Jadi cervix itu di sini nih, antara vagina sampai rongga rahim. Jadi dia pendek banget nih cervix, tapi angka kejadian kankernya tinggi. Dan salah satunya penyebab kankernya itu karena virus HPV yang didapatkan lewat hubungan seksual juga. Nah ini yang namanya rahim, ini yang namanya ovarium. Tadi kan anak-anak UKI di awal tuh ditanya, lu tahu nggak organ kandungan tuh apa? Ada yang sebut ovarium ya, ini ovarium. Ovarium tuh indung telur ya, yang memproduksi hormon. Nanti kalau teman-teman cewek di sini, perencana squad yang cewek di sini hamil, di sinilah anaknya dikandung. Seperti itu. Ini cuma sekilas saja. Nah, sekarang pada cowok nih apa sih yang biasanya dirasakan kalau IMS? Itu jelas rasa sakit saat kencing, jika diurut keluar nanah, itu biasanya GO tuh gonore. Itu yang kadang-kadang kalau anak-anak bilang, aduh gue lagi flu nih, flu pilek. Maksudnya bukan dari hidung, tapi dari bawah flu-nya. Orang istilahnya juga suka bercanda bilang flu burung. Gitu loh. Padahal bukan flu burung yang sebenarnya ya. Terus bisa pembengkakan pada buah pelir atau buah zakar, suka terasa sakit atau panas, muncul bintil-bintil kecil pada alat kelamin, biasanya perih. Kalau perih itu mungkin herpes, kalau nggak perih itu bisa aja sifilis. Ada luka lecet pada alat kelamin dan sekitarnya. Nah ini saya tadinya mau nyari gambar penis nih, cuman agak ragu juga saya munculin kan, takutnya nanti malah dianggap porno. Jadi saya gambarin kayak gini aja lah. Nah kurang lebih penis tuh kayak gini. Ini kalau penis yang udah disunat nih. Nah makanya bagusnya tuh kalau orang disunat, glans penisnya atau kepala penisnya tuh kebuka nih seperti ini. Jadi gampang dibersihin. Bayangin nih kalau masih ada topinya gitu ya, belum disunat gitu loh, masih ada tutupnya di sini, itu yang suka masuk kuman di daerah sini. Makanya kalau berbicara sirkumsisi atau sunat, itu bukan cuma untuk orang Islam atau yang Muslim,
Di luar negeri orang-orang bule yang non muslim itu juga rata-rata sunat. Bahkan mereka dari kecil kadang-kadang baru lahir anak laki-laki itu baru beberapa hari udah sunat. Anak saya pun yang kedua yang laki-laki juga baru 1 minggu sudah langsung sunat. Nah di Indonesia ini kan umumnya yang sunat tuh umumnya masih yang beragama Islam. Walaupun sekarang udah banyak juga teman-teman yang non muslim tahu bagaimana pentingnya menjaga organ reproduksi laki-laki ini dengan cara sirkumsisi. Jadi yang ketutup kulit cuma bagian batangnya doang nih. Nah yang kotor memang sering di bagian atas sini nih, kuman segala macam karena lubangnya kan di sini tuh. Itu. Nanti kalau mau lihat lebih jelasnya di browsing aja banyak gambarnya. Gambar penis ya. Nah sekarang yang penting nih kita berbicara pencegahan. Jadi kalau berbicara teori, menurut saya tuh berbicara teori dan pengobatan, menurut saya itu boleh, tetapi agak telat. Kalau berbicara sama anak-anak muda, berencana squad, ini generasi-generasi penerus kita ya kan, yang keren-keren, milenial gitu ya, milenial tuh harus keren, namanya aja udah keren. Kenapa keren? Karena wawasan dia luas, beda sama saya waktu zaman saya remaja dulu. Kita dulu taunya dari mana sih? Dari TV susah, nggak ada internet gitu loh. Kalian ini jauh lebih hebat. Mestinya dengan makin banyaknya informasi, mestinya itu makin hebat, bukan makin buruk gitu ya. Nah, tujuan pencegahan itu ya. Punten dokter, waktunya 5 menit lagi ya dokter. Oke, kayaknya masih banyak nih. Jadi tujuan pencegahannya bisa dibaca sendiri lah ya, untuk mengurangi penyakit-penyakit, mortalitas, terutama HIV ya kan. Terus untuk buat perempuan itu harus hati-hati, jangan sampai bisa mandul, jangan sampai nanti nggak bisa hamil. Itu kan kalau kita berbicara jangka panjangnya itu ya. Kalau umpamanya kena infeksi, raja singa, GO, sifilis, diobatin bisa. Walaupun sebaiknya jangan gitu loh. Karena itu semua juga bisa tidak baik efeknya buat perempuan terutama. Cara pencegahannya sebenarnya seperti ini, sama seperti slide-nya tadi Mbak Sari. Jadi berpuasa, tidak melakukan hubungan seksual. Cuman kadang-kadang susah-susah gampang nih. Kita juga pernah muda dulu kan, namanya kayak Mbak Dian bilang tadi, pacaran gak mungkin bergerilya. Mbak Dian nih mungkin ini kali ya, kok bisa tahu gak mungkin. Kemudian kedua, setia ya. Kalau sudah punya pacar tuh atau punya istri, sebisa mungkin udah. Makanya tuh perlu yang namanya komunikasi. Kayak anak-anak sekarang nih bercanda-bercanda, ini bercanda kita lah di sini ya, pasien-pasien saya. Iya nih dok, suami nih macem-macem nih sekarang nih, minta gaya Gisel lah, gaya apalah, maksudnya apa? Dia mungkin ada sesuatu gitu loh, dia pengen, nah itu diomongin sama istrinya, jangan diam-diam. Jadi supaya kita sama satu pasangan cukup gitu loh. Jadi jangan, aduh sama istri standar-standar, saya pengennya yang spektakuler sama orang lain, itu penting. Itu artinya be faithful ini kaitannya ke komunikasi. Terus penggunaan kondom itu sebenarnya kalau sama pasangan tetap sih enggak, cuman kita kalau bicara sama namanya orang masih pacaran dan segala macam, minimal lah kondom. Sama jangan pakai obat-obatan ya, karena obat-obatan ini bisa bikin fly, bikin kita lupa. Makanya itu tadi ada istilah, saking menikmatinya dia tidak sadar. Kadang-kadang yang bikin menikmati itu juga karena faktor obat gitu loh. Dan yang paling terakhir menurut saya yang paling penting adalah edukasi. Edukasi sama orang yang tepat nih, contohnya sama kami para dokter, sama orang tua, sama pemuka agama. Jadi kita dikuatkan dari berbagai sisi. Dari pemuka agama kita punya ilmu spiritual, ilmu agama juga harus kuat. Jadi kita perasaan bersalah, feeling guilty-nya itu masih tinggi gitu loh. Ditambah lagi sama dokter, jadi udah tahu kadang-kadang, aduh lah udah kebablasan dok, saya udah diubun-ubun, udahlah nanti saya bertobat lagi. Tapi minimal dia tahu nih bagaimana cara pencegahan itu dengan edukasi seksual sama para ahli. Nah ini penggunaan pakai kondom sebenarnya ya, karena tadi Mbak Sari bilang memang orang suka salah pakai kondom. Pakai kondom tuh atasnya harus dipencet dulu baru dipasang ke bawah. Kadang-kadang kalau ada udara itu yang bikin gampang dia robek. Itu sih intinya seperti itu doang. Sama ini saya menghubungkan antara IMS dan HIV. Jadi buat orang-orang yang kena IMS, resiko kena HIV-nya itu menjadi berlipat ganda lebih tinggi. Sama ini udah terakhir ya, mitos-mitos putar IMS. Beberapa teman saya, ini udah dewasa lah ya, suka nanya, Dar, gue mau, istilahnya dia mau jajan lah ya. Istilahnya kalau dulu teman-teman kita tuh istilahnya bilangnya kuliner. Gue mau wiskul nih, mau kuliner. Jadi kalau dia mau kuliner Thailand, oh berarti sama perempuannya Thailand.
mau kuliner apa, mau makan makanan Manado nih, oh berarti sama apa, itu istilah-istilahnya lah ya. Jadi kalau dia mau kuliner itu, mau wiskul itu, dia suka gue mau minta obat dulu dong buat jaga-jaga. Nah, minum antibiotik sebelum berhubungan seks itu tidak menurunkan resiko terkena IMS, itu harus diingat. Jadi jangan pikir karena mau berhubungan seks minum dulu nih obat, nggak bisa seperti itu. Mencuci alat kelamin dapat menurunkan resiko, itu salah. Ini semua mitos, ini semua salah ya. Pasangan yang bersih, ini banyak orang juga ketipu nih, enggak kok pasangan saya bersih kok, enggak, dia jaga banget kebersihannya, belum tentu. Kadang-kadang IMS ini tidak terlihat walaupun dia bersih, dia rambut kemaluannya dia cukur, dia trim, dia waxing, belum tentu, karena itu kan ada yang tidak tampak. Contohnya kayak HPV itu kadang-kadang tidak tampak sama mata, gitu loh. Atau sifilis seperti itu, belum tentu tampak. Pasangan usia muda tidak mungkin kena IMS. Banyak menganggap enggak lah, pacar saya ini masih muda banget, masih polos. Waduh, nggak ada tuh istilah-istilah begitu zaman sekarang. Pokoknya sekarang ini kita melihat IMS seperti kita melihat orang COVID. Sekarang ini nggak bisa kita ngelihat semua orang COVID, contohnya, dia orangnya sehat kok, bugar, nggak bisa. Kita harus sudah curiga duluan. Begitu pula IMS, sama. Tidak bisa kita melihat dari mukanya doang, lugu, polos, justru yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang double-double. IMS bisa sembuh dengan minum alkohol, itu juga salah. Banyak pikir, karena untuk membersihkan ya, itu sangat-sangat keliru. Itu bodoh menurut saya, untuk zaman sekarang ya. Zaman-zaman dulu bisa lah, zaman-zaman saya remaja, teman-teman bilang, lu kalau habis ML dan segala macam, lu minum alkohol tuh supaya untuk bikin bersih dari dalam. Itu suatu ketololan tuh yang terjadi kalau terjadi di zaman milenial. Karena sekarang ini kita gampang banget cari informasi. IMS bisa menular melalui pemakaian toilet umum. Ini memang mitos, tetapi ada yang tertentu yang bisa. Saya pernah baca kaitannya sama HPV, itu bisa tertular di toilet walaupun kemungkinannya sangat kecil. Jadi di toilet pun tetap harus hati-hati. Hubungan seks pada waktu tertentu itu nggak mungkin. Hubungan seks kapan aja bisa menularkan penyakit. Mencuci yang senggama dengan odol, betadin dan cegah IMS, ini agak gila juga nih. Biasanya tuh orang pakai betadin habis berhubungan seksual, terutama itu dia cuci buat perempuan tuh vaginanya dengan betadin, yang ada malah semua kuman-kuman yang baik dan tidak baik di vaginanya mati. Terus dia nanti muncul keputihan yang abnormal. Naik tempat tidur ini juga saya nggak pernah dengar ya. Nah, hubungan seks dengan perawan tidak akan terkena IMS. Nah, ini juga salah sebenarnya. Karena bisa aja perawan itu dia sudah pernah melakukan hubungan seksual tetapi tidak pervaginam gitu loh. Jadi dia mungkin cuma raba-raba, pegang-pegang, oral seks. Dia tetap juga namanya masih perawan kan, karena pengertian perawan tuh di vagina doang. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf kalau tadi agak keburu-buru ya. Saya berikan kembali ke Mbak Dian. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali dokter dengan penjelasan yang super lengkap. Super lengkap sekali untuk penjelasan dari dokter. Semoga bisa membantu para berencana squad di sini untuk lebih memahami tentang apa itu IMS, khususnya tentang penularan, kemudian nantinya bagaimana caranya untuk mengetahui. Oke, ini sepertinya Mbak Dian lagi ada problem ya. Halo Mbak Dian. Mbak Dian masih di mute itu. Oh, mohon maaf sekali. Tiba-tiba sedang terkendala hujan langsung blank sinyalnya. Biasa itu.
Oke, mohon maaf langsung lanjut kita ke pertanyaan pertama yaitu Veronica Meif. Ini untuk ke dokter ya. Saya Veronica dari Malang, izin bertanya apakah sebelum melakukan hubungan seksual alat vital dari pria ataupun wanita bisa dilihat secara visual? Apakah kelamin itu sedang mengalami penyakit menular? Oke, baik. Ini sepertinya tadi sudah disampaikan sekilas di mitosnya dokter ya. Oke, mungkin ada tambahan dok? Jadi gini ya, ada beberapa IMS yang bisa terlihat secara visual di kemaluan. Contohnya nih cewek nih, mohon maaf ya, ini karena anak pasien ini kan remaja lah, jadi kita bicara dikit lebih baik. Cuman ini disiarin di YouTube ya, ngeri juga ini nanti kalau anak-anak nonton ya. Umpamanya cewek nih, dia kadang-kadang disuruh oral seks nih sama cowoknya, ya kan? Nah, jadi sebelum dia mulai aktivitas itu, si karaoke itu, dia ngeliat dulu nih, normal gak nih wujudnya, gitu loh. Jangan sampai nanti tiba-tiba kayak ada luka dan segala macam pindah ke mulutnya. Ya, seperti itu. Karena ada luka yang nyeri, dirasakan sama cowok, contohnya herpes, ada juga yang gak nyeri. Si cowok ini gak tahu. Nah, dia bisa lihat. Tetapi bisa juga ada yang tidak tampak gitu loh. Contohnya kalau umpamanya ada penyakit kayak kutil kecil gitu loh. HPV ya, penyakit kutil kelamin, Condyloma acuminata nama latinnya. Kalau orang ayam bilang jenger ayam atau kutil kelamin. Dia nggak tahu dia lakukan aktivitas itu masuk mulutnya, nempel nanti di pita suaranya, terganggu dan lain sebagainya. Jadi yang paling benar sebenarnya harus waspada. Karena sekali lagi yang namanya infeksi menular seksual tidak selamanya bisa dilihat sama mata telanjang. Karena infeksi menular seksual tuh banyak. Ada tadi dari virus ada beberapa jenis, dari bakteri ada beberapa jenis gitu loh. Oke, baik. Berarti semoga menjawab pertanyaan dari Veronica ya. Jadi tergantung MS-nya apa. Tapi yang paling penting tadi sempat sudah dokter infokan, pokoknya kita harus waspada dulu nih sama kayak corona saat ini, kayak COVID-19 saat ini. Jadi pokoknya kita udah harus curiga aja dulu. Walaupun itu pasangan kita sekalipun yang kita kenal dia seperti apa, bagaimana perilakunya dan lain-lainnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Nanang Setiawan. Halo Nanang, untuk pertanyaan untuk dokter. Dokter izin bertanya, untuk penanganan dan pengobatan papula atau kutil pada area genital seperti apa ya dengan keluhan panas dan gatal pada kutil tersebut? Apakah cairan yang dikeluarkan papula tersebut dapat menyebar menjadi papula lain? Silakan dok. Oke, jadi gini, satu hal nih ya, kalau ada yang bertanya tentang pengobatan, ya. Jadi kalau buat teman-teman lain berencana squad yang ingin bertanya tentang pengobatan infeksi menular seksual itu perlu dilihat secara visual sama dokter. Oke. Jadi pertama mau lihat papula atau papila, itu beda juga tuh. Karena HPV kan human papilloma virus, jadi bisa cuma kutil doang. Ada juga barangkali papul, nanti keluar ada matanya gitu loh. Nah itu harus dilihat, ini apa nih penyebabnya nih, ya kan? Karena saya tekankan tadi, halo Mbak Dian kayaknya freeze lagi, saya lanjutin ya. Saya tekankan tadi, untuk pengobat penyakit seperti sifilis, penyakit-penyakit kayak ada herpes, itu kadang-kadang orang suka salah nih ngeliatinnya. Dia pinggir begini, makanya yang paling benar harus tunjukin ke dokter. Jadi nggak bisa ditanya di sini. Jadi untuk sebentar teman-teman nih, kalau ada yang mau nanya tentang pengobatan, ini saya mohon maaf, bukannya saya nggak mau jawab, tetapi karena saya nggak lihat gitu loh. Nah, kecuali kalau kamu tunjukin gambarnya kayak gini loh dok, nah, kita lihat ya kan, fotoin, kirim gitu loh. Tapi kalau cuma diomongin itu takutnya salah. Karena sekali lagi obat virus sama obat bakteri itu beda. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter. Jadi semoga pertanyaan terjawab. Jadi butuh yang namanya dilihat, dicek secara langsung dulu ya dok ya. Nggak bisa diagnosis aja bicara, karena tadi papula atau papila itu bisa berbeda seperti itu. Dan mirip-mirip ini Mbak Dian. Mirip-mirip. Oke. Kecuali kalau dia udah bilang dia kencing nanah, itu udah jelas gonore. Kalau kemaluannya diurut begini kayak keluar sperma tapi bukan sperma dok, itu gonore, itu jelas. Tapi kalau yang di kulit, itu harus dilihat tuh di permukaan. Seperti itu. Oke, berarti disesuaikan dengan indikasi gejala-gejalanya juga berarti klinis. Ya dok ya. Oke.
Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini ditujukan untuk Mbak Sari. Halo Mbak Sari. Halo. Halo Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari Dodik Nurwi Cahyo. Perkenalkan, nama saya Dodik dari SMA Budi Utomo Perak. Ingin bertanya kepada Siti Hapsari. Bagaimana cara kita menghadapi stigma negatif ketika kita divonis mengalami penyakit infeksi menular di lingkungan kita? Silahkan, Mbak Sari. Oke, mungkin saya mau jawab dari Dodi ya. Kalau bicara tentang Iya betul, Dodik. bicara tentang stigma itu berarti kan ada labeling, respon dari masyarakat yang bersifat negatif. Nah, sebenarnya sih kita juga nyikapinya juga nggak boleh berlebihan juga, wajar dong, apalagi bicara tentang infeksi menular seksual, HIV/AIDS apalagi gitu. Itu kan sesuatu yang masyarakat aja mungkin belum tahu banyak gitu. Dan bicara tentang HIV/AIDS pasti itu sesuatu yang mengerikan karena penyakit mematikan. Kayaknya dan bicara tentang HIV/AIDS atau penyakit menular seksual pasti melakukan kegiatan yang aneh-aneh, yang katakan dilanggar agama, pasti labelnya negatif. Nah, seperti itu. Dan mungkin bagi si penderita atau klien yang memiliki infeksi menular seksual atau HIV/AIDS itu juga satu, mereka untuk menerima penyakitnya sendiri atau infeksi sendiri juga belum tentu ada penerimaan diri gitu. Nah, berarti pengetahuannya juga harus ditambah. Nah, jadi si kliennya sendiri juga harus tahu tentang penyakit tersebut, si masyarakat apalagi gitu. Terusnya, yang kedua adalah bagaimana si klien ini mendapatkan atau layanan kesehatan yang tepat. Kadang misalnya, sepertinya bisa misalnya dia terinfeksi penyakit atau infeksi menular seksual atau HIV dari pasangannya. Dia tahu, misalnya dia homoseks misalnya, gay atau lesbian misalnya. Nah, nggak mungkin dong kita berobat ke dokter umum atau biasa, cari dong informasi, mana lembaga atau suatu wadah yang menangani kasus tersebut. Kan sekarang gadget udah di depan mata, di tangan. Cari informasinya. Kadang, tadi penggunaan teknologi itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, banyak informasi, banyak layanan sudah friendly buat semua kasus lah seperti itu. Apalagi saat ini kita berhadapan dengan salah satu dokter Ardiansa, Dokter Objin yang memang sudah sangat friendly kepada kasus-kasus tersebut pastinya. Tapi banyak juga dokter yang tidak friendly ketika menghadapi klien seperti itu. Nah itu, jadi kalau misalnya stigma terjadi, ketakutan ini pada diri kita, si klien, si pasien. Kita nih harus kelar dulu sama diri kita sendiri gitu. Kenapa saya mendapatkan penyakit ini? Nah itu kelarin. Dan harus juga sadar bahwa saya melakukan kegiatan beresiko. Jadi wajar saya terinfeksi seperti ini. Itu dulu. Jadi juga ketika ada labeling itu terdengar atau dihadapi, itu dia bisa gitu. Dia bisa menghadapi dengan tenang. Nah seperti itu dulu. Jadi jangan langsung jadi gini, stigma dibalas dengan stigma gitu. Itu kan yang terjadi gitu. Jadi kita harus memperkaya informasi, memperkuat informasi, dan akhirnya kita juga andai kata misalnya kasus HIV/AIDS. Siapa nih? Sebenarnya hak untuk tidak bicara itu ada hak semua klien atau pasien. Tapi kalau bicara tentang misalnya masih ada di keluarga juga sepertinya perlu tahu gitu. Tapi bagaimana memberitahu, takut diusir atau bagaimana? Nah ini kan ada wadah-wadah, ada lembaga-lembaga seperti Pelita Ilmu atau lembaga lainnya, atau mungkin dokter yang berkaitan dengan layanan tersebut. Ini kan bisa membantu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik sehingga lingkungan ini bisa menerima apa yang sedang kita hadapi. Itu sih mungkin. Baik, terima kasih banyak Kak Sari. Jadi pertama perlu untuk kita jadi ketika ketemu dapat bentrok dengan stigma, kita udah menerima dulu, baru kemudian jangan lupa kita terus mencari layanan atau media-media yang bisa membantu kita juga untuk menjadi support system kita, tadi seperti yang sudah dilakukan oleh Kak Bram juga salah satunya. Mengingat kita sudah terbatas waktunya nih,
tidak semua 10 pertanyaan akan terjawab, akan disampaikan. Sekarang kita beralih dulu untuk pertanyaan yang live. Jadi silahkan bagi para peserta yang ingin berbicara atau konsultasi secara langsung dengan narasumber, bisa raise hand-nya, bisa diaktifkan raise hand-nya, bisa nanti akan dipilih oleh tim kami. Silahkan, apakah sudah ada yang untuk bertanya secara live? Sebentar ya. Halo. Halo, Halo Badarudin Amin. Panggilannya siapa nih? Bada saja. Oke, Bada. Terima kasih banyak Bada sudah mau bertanya. Boleh tahu nih Bada nih domisili dan usianya berapa? Saya domisili Kabupaten Bone, usia saya 17 tahun. Oke, luar biasa sekali. Jauh di Bone sana ya. Iya, Terima kasih Sulawesi banyak. Selatan, Oke. ya. Iya, Bada mau ingin mengajukan pertanyaan ke siapa? Ke dokternya secara langsung. Oke, baik. Silahkan Dr. Ardiansyah. Ini ada Bada di Bone yang ingin bertanya. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik, pertanyaan saya itu sebenarnya lebih mengarah kepada faktor penyebab yang lebih utama dari penyakit itu sendiri. Tadi sudah dibahas secara full bahwasannya penyakit ini tuh lebih ke penyebabnya itu lebih ke maksudnya hubungan seks yang di luar batas misalnya begitu. Tetapi yang saya ingin tanyakan di sini, apakah ada sebenarnya efek atau dampak dari faktor keturunan itu sendiri, dan bagaimana penyebabnya, bagaimana efeknya itu, apakah lebih kepada laki-laki atau kepada perempuan, begitu dok? Bagaimana dengan faktor keturunan, apakah ada pengaruh besar terhadap penyakit itu sendiri, penyakit infeksi menular seksual itu sendiri? Begitu dok. Oke. Terima kasih Bada. Jelas suara saya? Jelas ya? Jelas dok, jelas. Oke. Bada, apa kabar? Saya ini alumni Unhas nih, dari Makassar juga nih dulu. Oke. Para kate ya kalau orang Makassar bilang ya. Kalau Bone ini orang Bugis. Jadi gini ya. Jadi tadi Bada sempat bilang hubungan seks yang melampaui batas atau apa ya. Intinya sebenarnya yang benar tuh hubungan seks yang tidak aman. Ya, hubungan seks yang tidak aman. Hubungan seks yang tidak aman ya jelas salah satunya kita tahu umumnya penyakit menular ini kan tertular lewat aktivitas seks itu. Dia perlu memakai pelindung pengaman yang namanya kondom. Seperti itu. Nah, banyak orang yang belum terbiasa nih, ya kan? Apalagi saat-saat itu kan kadang-kadang tidak terencana nih orang Indonesia. Beda sama kalau Bada kamu nonton film-film remaja di luar negeri gitu ya. Mereka udah tahu nih mau malam mingguan, mau weekend, oh dia mau gituan gitu ya. Dia udah siap-siap. Bahkan tadi saya sempat bilang kadang-kadang orang tuanya sendiri tuh bekalin dia kondom. Di kita ini kan nggak kayak gitu. Di kita ini kan ini dianggap sangat tabu, dan memang itu dari sisi agama itu diharamkan seperti itu kan. Jadi orang tuh cenderung mencuri-curi kesempatan gitu loh. Pas ada kesempatan berdua, pulang boncengan, wah gelap-gelap, di sini deh gue action. Mungkin ceweknya juga antara mau nggak mau, makanya rata-rata banyak yang nggak mempersiapkan pelindung itu atau kondom itu, karena memang kadang-kadang tidak terlalu terencana. Seperti itu, makanya seringlah terjadi hubungan seksual yang tidak aman di kalangan remaja di Indonesia, karena kita negara berkembang, kita negara timur, nuansa agama itu cukup kental, walaupun kebutuhan seks itu kan juga tetap tinggi gitu kan. Jadi ini memang harus sering-sering diberikan edukasi seks atau kesehatan semacam ini. Nah,
Yang pertanyaan kedua, apakah kaitannya ke keturunan? Saya tolong kalau saya salah tangkap, kamu jelasin ulang ya. Pertama, bisa saja seorang ibu perempuan yang mempunyai penyakit menular seksual, ketika dia melahirkan anaknya normal per vaginam, itu masuk ke anaknya, gitu loh. Terus kedua nih, kalau maksud kamu, apakah bisa nggak si ibunya sakit ini, anaknya nanti sakit itu? Contohnya, mohon maaf, ibunya sakit HIV, ibunya dengan HIV, ODIF, HIV AIDS, HIV ya, bukan AIDS ya. Anaknya HIV, belum tentu juga, karena ada tata caranya tuh, dikerjakan sama kita dokter kandungan. Jadi belum tentu anak yang hamil melahirkan dari ibu yang HIV, anaknya HIV. Nah, jadi tolong Bada jelasin sama saya. Pertanyaan kedua nih, saya kurang nangkep nih yang faktor keturunan ini. Atau barangkali kalau orang sering kena IMS, apakah dia bisa mempengaruhi kalau dia mau punya keturunan nanti? Kalau itu maksudnya bisa juga. Contohnya, seperti yang tadi saya bilang, kalau umpamanya dia nggak bersih, dia sering kena chlamydia, bikin perlengketan di dalam organ kandungannya, nanti organ kandungannya itu nggak optimal, jadi buntu, jadi mandul. Begitu juga kalau umpamanya dia hamil, kemudian dia kena penyakit menular yang namanya herpes, nanti bisa juga anaknya cacat gitu loh. Jadi itu semua berkaitan gitu loh. Dan memang betul, sekali lagi, perempuan ini yang paling sering. Perempuan ini korban utama sebenarnya dari yang namanya infeksi menular seksual. Kenapa? Karena perempuan tuh organ genitalnya ke dalam badan, namanya vagina. Kalau kamu kan, si Al Pacino kamu kan di luar gitu kan. Jadi gampang dibersihin. Caranya apa? Bersihin aja. Apalagi kalau udah disunat. Bada kan sepertinya muslim. Logikanya udah disunat, itu gampang banget dibersihin. Ya kan? Makanya juga satu hal ya. Cuman ini barangkali mungkin entahlah ini untuk teman-teman di sini atau bukan nih omongan saya ini. Tetapi ketika mau melakukan hubungan seksual, barangkali ditujukan bagi yang sudah menikah, kan mungkin aja remaja di bawahnya kan banyak juga yang udah kawin masih muda ya. Itu jangan lupa buat laki-laki membersihkan kemaluannya dari penis hingga ke anus. Itu penting. Kadang-kadang kan yang bersih-bersih cuma cewek doang nih, cebok-cebok gitu kan. Laki-laki bersihin penisnya doang, itu nggak bisa. Bersihin dari kemaluan hingga ke anus, biar bersih. Supaya menjaga kebersihan istri kamu juga gitu loh, atau pasangan kamu juga gitu. Kalau ada yang jawaban saya keliru, tolong ditanyakan ulang ya. Gimana Bada? Sudah cukup jelas kah? Masih di mute Bada? Oke, Kak. Sudah cukup. Terima kasih dok atas Sama-sama pencerahannya. Bada. Hidup bonek. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Bada sudah jauh-jauh dari Bone nih bertanya kepada dokter dan mengikuti webinar kita. Oke, mungkin kita bisa say bye-bye dulu untuk Bada. Bisa dikembalikan ke audiens lagi untuk Badanya kepada tim panelis lain. Oke, mengingat waktu kita yang sudah sekitar tersisa 10 menit lagi, mungkin dari masing-masing narasumber bisa menyampaikan closing statement-nya untuk acara webinar kita hari ini. Bisa dimulai dulu dari Kak Sari, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Mungkin closing terakhir nih, saya ingin mengajak teman-teman semua gitu bahwa status kesehatan kita tuh yang nentuin diri kita sendiri. Nah, untuk kaitannya dengan aktivitas seksual, teman-teman itu kita semua ini harus mencari informasi. Kalau gue melakukan ini, harus apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Jadi jadilah remaja atau millennials yang bisa bertanggung jawab atas kesehatan seksualnya, karena dampaknya yang merasakan kita sendiri. Dan saat ini banyak sudah layanan sangat friendly dengan kasus-kasus yang dihadapi remaja yang kaitannya dengan kesehatan seksual. Itu saja. Jadi dan jadi milenial yang smart. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Sari. Yang paling penting menjadi milenial yang smart. Oke. Selanjutnya kita beralih Kak Bram. Masih ada Kak Bram? Halo. Iya, aku masih di sini.
Oke, baik. Monggo Kak Abram, silakan closing statement yang top markotop deh untuk teman-teman berencana squad. Ah, Oke, kita sebagai orang muda, kita harus smart karena kita dari tadi udah disebut sebagai generasi milenial dan kita harus tunjukin milenial yang cerdas dan kita juga bertanggung jawab dan juga kita harus lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan kalau dari aku, stay safe dan juga lebih aware terhadap isu-isu kesehatan karena kesehatan itu harganya mahal dan ngobatinnya juga lebih mahal. Itu aja sih kalau dari aku. Semangat ya untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Kak Abram. Kalau tadi jadi milenial yang smart, untuk dari Kak Abram stay safe untuk teman-teman semua. Karena tadi pas sudah terkena juga biayanya juga ada biayanya juga. Jadi semuanya harus paham secara resikonya. Oke, pamungkas yang terakhir, monggo Dr. Ardiansyah. Oke, makasih Dian. Jadi tadi intinya kan yang untuk menjadi smart kita perlu mendapatkan edukasi yang baik ya. Jadi edukasi seksual itu sangat penting. Karena kalau kita lihat di negara maju, mereka juga perilaku seksnya lebih istilahnya lebih bebas, lebih liar daripada kita barangkali di Indonesia. Tetapi karena mereka well educated, jadi dia tahu nih bagaimana untuk mencegah perilaku-perilaku yang mungkin beresiko ini. Nah, jadi edukasi seksual itu tidak boleh dilupakan. Tetapi satu hal yang harus diingat, kita harus tingkatkan juga tuh sisi spiritual kita. Jadi tidak bisa dipungkiri kita hidup di Indonesia, di negara yang nuansa agamanya itu cukup kental. Kalau kita perdalam ke sana, kita akan ada semacam perasaan bersalah kalau kita mau melakukan sesuatu, karena itu akan membantu kita juga. Selain kita memang sudah dibekali dengan keilmuan tentang dari sisi medis, contohnya dengan cara-cara seperti ini. Dan terakhir kali, carilah partner komunikasi yang tepat. Nah, ini yang paling penting karena banyak sekali orang tua di Indonesia, kayak tadi Bram katakan, kadang-kadang kan orang tua tuh konservatif, tabu ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi anak-anak tuh nyari sendiri gitu loh. Saya pun dari kelompok seperti itu. Ayah ibu saya dokter, tapi ngomong sama kita tuh jarang banget yang kayak gitu. Kita pelajari itu semua setelah masuk fakultas kedokteran. Harus ada partner yang tepat. Mungkin salah satunya di berencana berani berencana ini juga bisa, saya nggak tahu ya, tapi barangkali ini bisa jadikan teman komunikasi sehingga orang itu udah tahu gitu loh. Jadi dia bisa ngomong bebas, dok. Kalau saya gini boleh nggak sih, atau Mas kalau saya kayak gini boleh nggak sih? Harus ada konselor atau teman komunikasi yang tepat gitu loh, yang bisa mengarahkan dari sisi medis dan juga tidak melupakan dari sisi-sisi spiritual. Kadang-kadang itu harus bekerja dua-dua, nggak bisa cuma sendiri. Kadang-kadang kalau pikir, oh iya saya udah firm banget, iman saya udah tebal, waduh, iman itu bisa jadi imin lama-lama. Jadi nggak bisa cuma itu doang seperti itu. Jadi kita harus padukan antara knowledge tetap sama hal-hal yang bersifat spiritual, dan harus ada partner komunikasi yang tepat supaya kita tidak salah. Gitu. Karena kalau kita mikir sendiri bisa salah tuh. Karena kalau kita mikir sendiri nggak mungkin cuma kita, pasti ada setan di situ. Gitu. Oke? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Kalau dari dokter, closing statement-nya luar biasa sekali. Jadi semuanya harus balance, baik secara knowledge, spiritual, terus jangan lupa untuk kita mencari mungkin sumber informasi berarti ya dokter ya, sumber informasi yang benar-benar memang ya sesuai pada jalurnya gitu. Yang melenceng kemana yang malah bikin jadi sesat. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kepada para seluruh narasumber. Ilmunya luar biasa sekali. Tadi di sini saya juga sudah melihat banyak ucapan terima kasih dari para peserta untuk narasumber. Bilangnya informasinya sangat menarik, mudah dimengerti. Oke, terima kasih banyak. Kemudian kembali lagi aku ingatkan nih untuk teman-teman semua berencana squad tadi seperti diulang-ulang bahwa pentingnya pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, informasi yang tepat. Nah,
Di sini hadir Berani Berencana untuk berencana squad semua, sehingga jangan lupa untuk terus update dengan Berani Berencana, yaitu follow seluruh sosial medianya, subscribe YouTube-nya, kemudian jika kalian punya masalah terkait kesehatan reproduksi, yuk silahkan lakukan online konsultasi dengan Berani Berencana. Oke, untuk para berencana squad yang penasaran, kira-kira pertanyaan saya terpilih nggak sih untuk dapat giveaway? Nanti akan ditampilkan nama-nama pemenangnya siapa saja. Silahkan ditampilkan. Nah, nanti nama-nama pemenang tersebut harap menghubungi Berani Berencana untuk ke WhatsApp number-nya, nomor WhatsApp-nya. Nomor WhatsApp-nya itu akan ada